Manajemen komunikasi. Menurut Purwanto, 2008 menjelaskan manajemen adalah aktivitas-aktivitas untuk memenuhi sasaran dan tujuan pokok yang telah direncanakan dengan menggunakan orang-orang pelaksana. Fungsi-fungsi manajemen ada 4. Yang pertama, fungsi informasi, kedua, fungsi regulatif, ketiga, fungsi persuasif, dan yang keempat, fungsi integratif. Yang pertama adalah fungsi informasi. Seorang administrator organisasi harus membuat keputusan terkait program yang harus dibuat dalam tahapan tertentu berdasarkan informasi sejumlah komponen organisasi yang semuanya bermuara pada kebutuhan informasi yang tepat waktu, benar, dan memiliki validitas tinggi. Yang kedua adalah fungsi regulatif. Fungsi ini dimaksudkan sebagai proses yang dilakukan manajer, yaitu mengawasi perpindahan perintah informasi pengiriman pesan kepada bawahan. Perintah itu dipahami oleh bawahan sebagai peraturan yang harus dikerjakan. Yang ketiga adalah fungsi persuasif. Dalam fungsi persuasif berarti memasukkan unsur-unsur yang meyakinkan, yang bersifat motivasi maupun bimbingan, sehingga karyawan dapat menjalankan tugas yang harus dilaksanakannya. Keempat adalah fungsi integratif. Sebuah organisasi harus berintegrasi dan saling berkaitan dalam semua urusan satu sama lain dan tak dapat dipisahkan. Selanjutnya adalah proses produksi. Dalam merencanakan sebuah program televisi, seorang produserlah yang memiliki tanggung jawab dalam membentuk dan membuat sebuah program menjadi baik. Dalam hal ini, seorang produser profesional dalam merencanakan produksi program televisi akan dihadapkan pada 5 hal. Yang pertama, materi produksi, kedua, sarana produksi, ketiga, biaya produksi, keempat, organisasi pelaksana produksi, dan yang kelima, yaitu tahapan pelaksana produksi. Proses produksi yang pertama adalah materi produksi. Materi produksi adalah segala sesuatu yang diproduksi menjadi sebuah tayangan, berupa apa saja, kejadian, pengalaman, hasil karya dapat diolah menjadi produksi yang bermutu, yang layak siar dan dijual. Yang kedua, sarana produksi. Sarana produksi merupakan sarana terwujudnya gagasan menjadi konkret, yaitu hasil produksi. Selanjutnya, yang ketiga, biaya produksi. Merencanakan biaya produksi membutuhkan pemikiran yang cukup rumit. Produser akan memikirkan sejauh mana mendapatkan dana dari stasiun televisi yang bersangkutan. Karena itu, perencana biaya produksi dapat didasarkan pada 2 kemungkinan, yaitu orientasi finansial dan orientasi kualitas. Keempat, organisasi pelaksana produksi. Organisasi pelaksana produksi meliputi semua kru yang bertugas dan juga semua pihak yang berkaitan dengan proses produksi tersebut. Seorang produser harus menyusun rapi organisasi pelaksana produksi agar tidak menghambat jalannya proses produksi. Yang kelima adalah tahapan pelaksana produksi. Tahapan pelaksana produksi program dalam televisi yang disebut Standard Operation Procedure atau 3 tahapan prosedur kerja untuk memproduksi sebuah program siaran televisi, yaitu pre-production planning, yang kedua production atau pelaksana produksi, dan yang ketiga post-production pasca produksi. Selanjutnya adalah manajemen program TV. Manajemen program TV ini terbagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu perencanaan. Setiap program memerlukan perencanaan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Dalam penghampiran masalah-masalah tersebut, seorang perencana merumuskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Poin yang kedua adalah perorganisasian. Menurut Usman, 2009 menjelaskan perorganisasian adalah kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
Perorganisasian adalah proses penyusunan orang dan sumber daya fisik untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan tahap lanjutan setelah perencanaan agar implementasi perencanaan dapat berjalan efektif dan efisien. Poin yang ketiga adalah pergerakan. Menurut Terry dan Rule 2012, pelaksanaan adalah merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Menggerakkan menurut Davis 1972 ialah kemampuan pemimpin dalam memujuk atau mencapai tujuan yang ditetapkan. Menggerakkan manusia merupakan hal yang sangat sulit karena manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai harga diri, perasaan dan kebutuhan serta tujuan yang berbeda-beda. Poin yang keempat adalah penguasaan. Rencana dan pelaksanaan adalah satu kesatuan tindakan. Penguasaan diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil tercapai. Semua aktivitas organisasi harus senantiasa diawasi dan aktivitas penguasaan yang baik, efektif, dan efisien harus dilakukan secara sistematis. Adapun tahap-tahap dalam penguasaan diantaranya yang pertama, penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat, pengukuran pelaksanaan kegiatan, dan perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa. Selanjutnya adalah pelaksanaan produksi program berita Indonesia Morning Show Net TV. Kemudian, teori proses siaran televisi show Net TV dalam program acara Indonesia Morning Show memberikan kedekatan kepada masyarakat dengan sajian acara meliputi yang pertama yaitu materi produksi. Materi program berita Indonesia Morning Show adalah berbagai informasi yang melingkupi semua segmen berita seperti hard news, soft news, talk show, dan ada penambahan dalam isi program dengan yang lainnya, yakni segmen entertainment dan informasi mengenai ekonomi dan bisnis. Yang kedua adalah sarana produksi. Indonesia Morning Show memiliki kru atau kelompok kerja produksi, pengisi acara, dan peralatan. Dan yang ketiga yaitu biaya produksi. Selanjutnya adalah proses manajemen program acara Indonesia Morning Show Net TV. Wibowo menjelaskan produksi adalah merupakan proses meliputi praproduksi, produksi, serta pasca produksi. Yang pertama, praproduksi. Praproduksi merupakan tahapan utama yang paling penting dalam proses produksi televisi karena merupakan tahapan persiapan sebelum sebuah produksi dimulai. Yang kedua adalah produksi. Pelaksanaan produksi adalah bagian inti dalam proses produksi suatu program dalam televisi. Bagian ini pula yang menjadi acuan penilaian kualitas dari program pada penayangan serta kelancaran pasca produksi dalam bahan evaluasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu pasca produksi. Tahapan ini meliputi proses penyuntingan atau editing gambar serta penayangan secara live di studio.